bicara adat itu nanti dia agak susah di Indonesia. Ya. Salam takzim disusun jari nan sepuluh sombah desimpuah mairi. Den takui kato ta salah, dek suko kato ta dorong. Kato kok salah dek manyobui. Rundiang kok sose menyampaikan. Bori maaf dengan jari tersusun. Hadirin yang berbahagia, mungkin saya cross check dulu nih pesertanya dari mana aja. Dari 12 kabupaten kota, tokoh masyarakat. Nggak yang hadir ini dari Kuansing Ibu, berarti sealiran sungai lah ya, sealiran sungai Kuantan Indragiri. Mirip-mirip lah adatnya, struktur masyarakat adatnya mirip-mirip. Nah, nanti jadi karena adat di Kuantan itu adalah adat Perpati, saya akan berbicara nanti dalam perspektif Pranata adat Datuk Perpati. Kalau di Inhu itu adatnya adat Datuk Ketemu Bunga. Jadi strukturnya agak berbeda. Ini untuk mengingat-ingat kembali, merefleksi ulang seperti apa tatanan masyarakat adat dan apa hubungannya nanti dengan bagaimana menangkal berita hoax, berita bohong gitu. Dan lanjut. Ini sekilas tentang kami. Nama sebenarnya Febri aja namanya. Febri. Mahmud itu nama orang tua, Pak. Nama ayah. Tapi saya lebih suka memakai nama yang dikasih orang tua ditambah dengan nama ayah. Makanya Febri Mahmud. Saya lahir tahun 82, anak ke-7 dari 7 bersaudara. Anak ke-7 dari 7 bersaudara. Ibu saya namanya Samsimar, ayah namanya Mahmud. Pendidikan terakhir saya Master of Engineering, jurusan Teknik Sipil, program studi Magister Pengelolaan Sumber Daya Air, jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Kemudian diamanahkan menjadi Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat Lam Riau Kabupaten Kuantan Singi itu tahun 2019. Dengan periodisasinya masa hikmahnya sampai tahun 2024. Jadi di sini kalau ada datuk-datuk mungkin yang pemangku adat, tidak usah bingung juga dengan kondisi Lam yang sudah ada beberapa firqah dinikmati saja. Pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil atau sekarang lebih diistilahkan aparatur sipil negara sejak tahun 2005. Jabatan sekarang sebagai Kepala Bagian Umum di Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan. Itu ringkas biografi singkat kami. Tinggal di Teluk Kuantan, tepatnya di Kelurahan Simpang 3. Di Kelurahan Simpang 3, Teluk Kuantan. Dan peserta dari Kuansing, insya Allah rata-rata kenal. Jadi pada fokus forum diskusi ini ada dari tema yang judul yang kami bawakan. Kalau temanya kan literasi media, peran ulama dan tokoh masyarakat dalam menangkal berita hoax. Kami ambil judul peran pemangku adat dalam menangkal berita hoax. Benar nggak saya bilang hoax? Hoax apa hoax? Hoax ya. Ini bahasa luar soalnya, bukan bahasa adat. Jadi setidaknya ada 5 kata kuncinya dalam judul yang kami ketengahkan ini. Jadi para peserta sekalian, ini kami menyampaikan sebagai narasumber di sini bukan menggurui.
dalam bahasa adat pelupuh batang pari pucuk meningku akan jumpai di bawah orang ke Banjar Barua. Walaupun nambonan togak berdiri bukannya orang codia pandai wujudnya duduk nambah simpuah. Jadi di sini kita sharing aja, kita diskusi. Kalau seandainya materi yang kami sampaikan ini mungkin kurang tepat di alurnya, kurang pas di patutnya, nanti disilakan sama-sama kita luruskan. Jadi ada 5 kata kuncinya, ada peran, ada pemangku adat, ada menangkal, ada berita, ada hoax. Jadi kalau kita bicara hoax ini, berita bohong ini, sejak dunia ini ada, sudah ada. Bahkan di kitab suci kita juga disebutkan tentang berita hoax ini. Lanjut. Sekarang saya ke kata kunci yang kedua, pemangku adat. Pemangku adat. Menurut Pranata Adat Datuk Perpati. Nah, ini ya. Menurut Pranata Adat Datuk Perpati. Biar jelas nanti perannya itu seperti apa dalam struktur masyarakat, dalam urusan apa saja, termasuk dalam menangkal berita hoax ini. Dan kalau nagori kan dibuat, tobiang ditingkek dengan jonji, koto dirambah jemufakat. Tahu, Mbak Yolanda bisa ngerti kan? Sedikit-sedikit. Nanti kita jelaskan. Dan kalau nagori kan dibuat, tobiang ditingkek dengan jonji, koto dirambah jemufakat. Koto baperompek sudut, tiok sudut boriba suku, tiok suku boriba pangulu, nan bamonti badu balang. Nantobang bakopak jo baridai, Banjar bori batuo, rumah bori batungganai. Nan bahalaman babondar air, balai beradat topian babaso, nagori basurau bamasoji, nan bamalin basuluh bendang. Jadi dalam pituah adat ini ada 8 jenis pemangku adat, itu ada 8 kategorinya. Yang pertama adalah pengulu, pemimpin dalam satu kaum. Yang kedua ada monti, ada yang mengatakan menti. Kalau di Indonesia kan mungkin menjadinya menteri, pembantu. Ada dubalang. Dubalang untuk Melayu daratan ini namanya dubalang. Kalau Melayu pesisir namanya hulu balang. Ada namanya kopak ridai. Ada tuo Banjar, tuo kampung. Ada tungganai. Ada malin, ada suluh bendang atau cerdik pandai. 8 inilah menurut Pranata Adat Datuk Perpati yang dikategorikan sebagai pemangku adat. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, apa perannya masing-masing tadi? Pertama, pengulu. Pengulu itu pucuk jalo pumpunan ikan. Pemimpin di sukunya. Pemimpin di kaumnya. Nan tinggi tampak jauh, yang tinggi tampak jauh. Kalau kita melihat dari jauh, dia yang paling tinggi. Yang godang nan godang jolong tasongo, dan ya besar dia. Apa? Ini susah juga mengindonesiakan bahasa. Kayu godang di tengah padang. Tompek belindung kepanasan. Tompek batoduah kehujanan. Ureknya tompek baselo, batangnya tompek basandar, poi tompek batanyo, baliak tompek babarito. Biang nan akan menombuakkan, gontiang nan akan memutihkan, tompek mengadu, sosak je sompit. Jadi segala keputusan tentang kaum sukunya itu pocik pogangnya di pengulu. Terus yang kedua, monti atau menti atau menteri, urang nan arif bijaksano, pandai memain silet lidah, pauleh jari penyambung lidah dek pengulu,
pandai menenggang dinan sompi, pandai mendongar elok bunyi, pandai memandang elok rupa. Jadi menti ini atau monti ini sebagai pembantu pengulu di bidang tata laksana pemerintahan adat. Hal-hal yang berhubungan dengan pemerintahan adat, menurut adat, diurus oleh menti. Jadi pengulu itu ada kabinetnya. Ini menti, monti. Maka dalam sebuah daerah atau sebuah wilayah itu diakui menjadi sebuah kenegrian yang berdaulat ketika pengulunya 4, mentinya 4, malinnya 4, dubalangnya 4. Lengkap itu. Sukunya pun 4. Selanjutnya ada dubalang. Melayu pesisir selalu mengatakan hulu balang. Kalau di sini hulu balang nih, Siak, Bengkalis, Dumai, Meranti, hulu balang. Polisi. Kalau zaman sekarang dibawakan kepada tatanan negara, nah, polisi. Jadi dubalang ini polisi adat. Dubalang pemagar negori. Menjago adat jangan rusak, menjago negori jangan binaso. Ko lunak nan kan menyudu, nan kore nan kan manakia, ko coka nan kan marorai. Ini fungsi peran tugas dubalang. Jadi pembantu pengulu dalam bidang keamanan yang bertugas menjaga keamanan baik di lingkungan kaumnya maupun keamanan dalam lingkungan negori. Selanjutnya ada malin. Malin ini terbagi 4 juga. Ada imam, ada khatib, ada bilal, ada qadi, angku kali. Ya, suluh bendang dalam negeri. Apa perannya? Sebagai suluh bendang dalam negeri, menjago adat dan bakalingkunan, menjago sarak dan babilangan, nan kan memperbanyak sumur tompek minum, nan kan mempagodang sumur tompek mandi, taat jobudi jadi sasaran. Bakalingkunan itu bahasa lama, mungkin hari ini tidak lagi oleh orang-orang Kuantan, Singingi, atau penganut ajaran Datuk Perpati sudah lama tertinggal. Kalingkunan, bakalingkunan, apa namanya? Dipeluk erat dengan kasih sayang, jaga adat itu dengan kasih sayang, itu bakalingkunan. Jadi pembantu pengulu di bidang agama tidak hanya fokus terhadap syariat, tidak hanya fokus terhadap, tapi terhadap moral anak cucu kemerakan juga tanggung jawab dari malin ini. Selanjutnya ada kopak ridai. Nah, jadi kan ada kopak ridai di sebagian wilayah di Kuantan dan di Singingi, bahkan ada yang tidak ada kopak ridainya. Untuk daerah-daerah kecil, untuk nagori-nagori yang tidak terlalu besar wilayahnya, kopak ridai ini jarang ada. Mamak nan barumpun joba batang, nan babuah batandan joba sikit, bamamak balantak tumang, babari tanah barakuat kayu, suri nan indak kabur, bari nan indak lipur, kancomin dek nan kudia. Jadi tanah adat itu dibagi-bagi, diracik, pakai mamak kopak rida ini yang pocik pegang. Jadi pembantu monti itu ada namanya nenek mamak kopak rida. Itu yang tadi dalam undayan adatnya tobang bakopak joba rida. Selanjutnya ada peran tuo banjar atau tuo kampung. Ini juga berlaku untuk kenegrian-kenegrian wilayah adat yang luas, sehingga ada tuo kampung namanya. Tuo kampung itu merupakan pembantu pengulu dalam melaksanakan pemerintahan adat pada tingkat banjar, pada tingkat kampung. Nan mangonono siang jo malam, siang nan kan menengok-nengokkan, malam nan kan mendongar-dongarkan, ujung tombak dek pengulu. Selanjutnya ada namanya tungganai. Nah, ini tungganai ini ramai, banyak. Karena setiap waktu, setiap masa, tahun bertambah, cucu kemerakan
semakin berkembang, semakin banyak, maka muncullah pori-pori yang semakin berkembang. Maka disitulah muncul Tungganai. Untuk wilayah adat yang kecil, satu Tungganai itu biasanya satu rumah godang. Tapi untuk wilayah yang luas, Tungganai itu juga berkembang. Dia tidak punya gelar, tapi masuk dalam ke kategori pemangku adat. Nan manganono siang jo malam. Siang nan kan menengok-nengokkan, malam nan kan mendongar-dongarkan. Hampir mirip dengan Tugu Banjar itu tugasnya. Tapi nan mengandang potang, nan malopean pagi. Juga mirip tugasnya dengan ibu dan bapak. Itu mama. Ini posisi Tungganai itu posisi mama. Mama di rusot sebuah rumpun keluarga yang akan melihat perkembangan keponakannya. Anak di pangku, kemanakan di media. Jadi Tungganai ini merupakan pembantu nenek mama Kopak Ridai dalam pembinaan cucu kemenakan kepada pori atau perut dalam satu rumah godang. Jadi di Riau ini, di kita di tanah Melayu ini, mulai dari Semenanjung, di Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Barat, adat itu cuma dua. Adat Datuk Perpati, satu, Pranata adat Datuk Perpati, dan adat Datuk Ketemenggungan. Jadi yang muncul istilah adat Minangkabau, adat itu menunjukkan daerah. Sementara ajarannya adalah tokoh yang berdua itu. Memang asalnya dari daerah Minang. Khusus daerah 3 wilayah, rantau Sungai Korwa itu Kuantan, rantau Sungai Tonang itu di Kampar, dan rantau Sungai Dore itu arah ke Jambi, itu adatnya adat Datuk Perpati sampai ke Minangkabau. Itu Tungganai. Kemudian yang terakhir Suluh Bendang. Suluh Bendang itu cerdik pandai. Jadi ada warga masyarakat adat cucu kemenakan yang sudah besar mempunyai wawasan tapi tidak memiliki garis keturunan pemangku adat. Datuk Bendaro umpamanya, Datuk Malin Palito umpamanya. Dia tidak ada garis keturunan itu. Tapi karena kepandaiannya, karena ilmunya, karena kemampuannya, dia menonjol, memiliki pengaruh. Maka dia harus diajak berunding oleh nenek mama dalam memutuskan berbagai perkara di tengah-tengah masyarakat adat. Disebutlah dia dengan cerdik pandai. Cerdik pandai atau suluh bendang. Seperti itu. Suluh bendang maka tugasnya hampir sama. Perannya itu di masyarakat adat hampir sama seperti perannya malin. Suluh bendang dalam nagori menjago adat dan bakal lingkungan, menjago sarak dan babilangan, nan kan mampa banyak sumur tompek minum, nan kan mampa godang sumur tompek mandi. Taat je budi jadi sasaran. Di luar yang 8 itu bukanlah pemangku adat. Inilah 8 klarifikasi inilah yang tidak lokang depane nan takkan lapu ade. Seperti Ambo diamanahkan menjadi Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat Lembaga Adat Melayu Kabupaten. Itu berakhir tahun 2024. Atau yang lain mungkin Ketua Lembaga Adat apa gitu. Itu ada priorisasinya. Tapi yang 8 yang saya sampaikan tadi itu tidak ada priorisasinya. Sebab digantinya cuma 3. Setidak-tidaknya 3. Pertama, tapijak di Bonang Arang, hitam tapak, tas suruk di galak panjang, patah pinggang. Arang tacon yang di muko, arang tacur yang di konyang,
mukul tak bisa disuruhkan. Sudah wajar diganti. Berbuat perbuatan yang tercela. Yang kedua, yang diganti, kenapa? Buki lah tinggi, lurah lah dalam. Keterbatasan fisik, keterbatasan pikiran, patut diganti. Dan yang ketiga, mati nan batana sirah. Tapi di luar itu adalah produk kesepakatan. Ketua LAM mungkin, orang Godang mungkin, orang ini mungkin. Nah, itu hanya produk kesepakatan. Tapi yang ini, yang 8 itulah unsur pemangku adat yang mengurusi anak cucu kemenakan. Kenapa peran ini saya tampilkan? Karena yang akan kita tangkal itu adalah berita hoax. Berita hoax itu dari masa ke masa tetap ada. Dan yang memunculkan berita hoax itu adalah orang-orang munafik. Kalau dalam agama mengatakan ini orang-orang munafik yang memunculkan berita hoax, berita bohong gitu. Kemudian seperti apa tujuan adat itu sebenarnya? Jangkau nan bahinggo babate, poluak nan bakalingkunan, peluk yang berkalingkunan, yang berkasih sayang, menogakkan sarak nan babilangan, menjago adat nan bapanahan, menghilangkan segala nan cabul, menimbulkan segala nan kabur, mempagodang sumur tompek mandi, mempabanyak sumur tompek minum. Saciok nan ba ayam, saciok nan ba anak ayam. Ini selalu keliru nih, orang-orang adat pun sering menyampaikan petuah yang keliru. Saciok nan ba ayam. Ayam tuh enggak keciok lagi, ada nama kotek, ada nama kukuh, ada nama apa. Tapi saciok nan ba anak ayam yang menciok. Saciok nan ba anak ayam, sadonciang nan ba bosi, sadoka nan ba batu. Kabuki samo mendaki, kalurah samo menurun, bumi sonang padi menjadi, jaguang maupiah bilang tangkai, tarona bakombang biak, ternak berkembang biak. Bapak kayo mondek borome. Bapak kita kaya, ibu kita punya emas banyak pula. Seperti itu. Mama disegani orang pulau, hidup bersama dengan damai. Itu petuah adat menyampaikan bagaimana tatanan kehidupan kita itu seperti apa? Seperti ini yang digambarkan dalam petuah adat. Hidup bersama di damai. Kalau ada berita hoax, berarti akan merusak ini. Hidup bersama di damai. Salah satu tujuan yang utama tadi, hidup bersama di damai. Terkait berita hoax, ini petuah adat menyebutkan, takojo indak langsung melumpek, mangango mako mangecek. Kalau dulu berita hoax itu tersebarnya dari mulut ke mulut. Cerita, pesan berantai. Terjadilah berita bohong. Sehingga suatu kaum itu bergejolak karena ada berita bohong. Maka orang adat, petuah adat mengatakan, mangango mako mangecek, diagak mako diagih. Lah sudah mako dibuat. Lah sudah mako dibuat. Akad diagak mako diagih. Mengamu mako mengejek itu pikir dulu, baru kita sampaikan. Sehingga ada nanti gesi Pak naik, nanti singgung Pak turun. Nah, luar biasanya perkembangan teknologi hari ini. Mungkin kalau ada teknologi ini di zaman dulu, WhatsApp-nya, Instagram-nya, Facebook, media sosial yang yang bermacam-macam itu, mungkin petuah adatnya tidak mengamu mako mengecek. Mengamu mako mengecek ini kan untuk mengeluarkan apa? Sifatnya suara. Sekarang yang beredar itu teks, video, audio, seperti itu. Nah, bagaimana kita, mungkin saya sempitkan ke struktur masyarakat adat.
Makanya di mana-mana kami menyampaikan orang yang hidup di tanah Melayu wajib hukumannya menjadi orang Melayu. Orang yang hidup di tanah Jawa wajib hukumnya menjadi orang Jawa. Tapi kalau tidak seperti itu, orang Medan umpamanya merantau ke tanah Melayu, kemudian membentuk komunitas sendiri tetap seperti orang Batak, ini merusak. Boke diuni untuk diambil. Di mana langit bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana tompek diuni, di situ adat dipakai. Dan ini terus terjadi dari zaman dulu sampai zaman kini, bahkan sampai besok, sampai hari kiamat. Masuk dan keluarnya masyarakat itu, datang, pergi, akan terus berlangsung. Makanya kita pertahankan Kuantan Singingi. Siapapun yang masuk ke Kuantan Singingi sudah sepatutnya wajib menjadi masyarakat adat Kuantan Singingi. Siapa yang masuk ke wilayah Riau, dari manapun dia, wajib hukumnya menjadi masyarakat adat Melayu. Kalau tidak, akan merusak tatanan adat setempat dan akan merusak kebinekaan budaya Nusantara. Negeri ini ditempati berdahulu bekemudian. Ada yang lebih duluan datang, ada yang di kemudian hari datang. Bahkan hari ini entah berapa masyarakat luar yang masuk ke tanah Melayu. Ya kan? Nah, kalau tidak dibatasi, tidak diberikan ketentuan bahwa yang masuk ke sebuah wilayah, kalau kita masuk ke Sumbar ya menjadi orang Minangkabau. Kita ke Palembang, ke Jambi, kita menjadi orang Melayu Jambi. Kita ke Banten mungkin atau ke Jawa Barat menjadi orang Baduy atau jenisnya. Kalau itu yang dilakukan, maka terawatlah kebinekaan budaya Nusantara. Seperti itu. Mungkin karena waktu singkat, ini sebagai renungan bagi kita bersama. Surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu an tusibu qaumah bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ini penjelasan Tuhan tentang bagaimana kita menghadapi berita hoax. Firman Tuhan bagaimana kita mencerna sebuah berita hoax. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Ada suatu berita fasik, kan kata kuncinya di sini fasik, ini dibawa oleh orang yang fasik. Berita itu bohong dan menimbulkan gejolak, itu ciri-cirinya. Dengan berita itu menimpakan musibah kepada suatu kaum. Nah, sekarang dulu wartawan itu sangat susah menjadi. Sebagai profesi menjadi wartawan itu sangat susah. Dulu ketika media masih menggunakan media cetak, ada Kompas, ada Riau Pos, Jawa Pos, ada macam-macam. Itu agak susah dulunya. Tapi hari ini semua masyarakat itu sudah menjadi wartawan. Tapi ada yang bertugas di media baik cetak maupun online ataupun elektronik. Tapi yang di media sosial ini wartawan itu penyampai informasi. Nah, di dalam sebuah kaum atau setidaknya ke keluarga dekat lah,
Susunan keluarga itu ada ayah, ada ibu, ada mama, ada kakak, ada cucu kemenakan. Jadi karena perhatian pemerintah terhadap warisan budaya kita ini yang belum memberikan formulasi yang pas dalam pemberdayaan pemangku adat, yang tak lapuk kena hujan, yang tak lekang kena panas itu tadi, sehingga peran dari 8 unsur pemangku adat itu masih terasa kurang, masih terasa tatanan masyarakat itu masih belum terkendali. Sementara cucu kemenakan itu, menurut bahasa adatnya, kemenakan itu seperintah mama. Disuruh poi, dihimbau datang. Cucu kemenakannya, kemenakan itu seperintah mama. Disuruh poi, dihimbau datang. Godang mama dek kemenakan. Ke bawah dikungkung banir. Banir itu orang Kuantan pasti tahu banir itu. Kalau bahasa Indonesianya bagian batang kayu yang paling bawah sebelum akarnya keluar itu ada semacam benjolan-benjolan besar seperti itu ya, itu banir namanya itu. Mendungkul-dungkul. Ke bawah dikungkung banir, ke atas dikungkung dahan. Dalam artian apa? Anak cucu kemenakan itu dalam pantauan setiap hari. Ke bawah dikungkung ibu dengan bapo. Ke bawah dikungkung, diatur oleh ibu dengan bapak. Ke atas dikungkung mama. Ke bawah dikungkung adat dengan sara. Ke atas dikungkung undang. Nah, peran inilah yang sekarang agak melemah, agak menipis. Inilah tugas kita semua, bagaimana peran dari kepemimpinan tradisional itu bisa aktif kembali. Buktinya dia bertahan, kekal melintasi zaman. Jadi maaf bicara, ada hal-hal oleh negara ini tidak tuntas sampai ke bawah. Maka kepemimpinan tradisional itu masih bertahan. Mungkin itu dulu sebagai pemantik diskusi kita dari saya, Timur Tabonam Hari Petang, Mas Timur Tabonam Hari Petang. Coba deh, lanjut. Ya, Timur Tabonam Hari, jadi lupa nih. Padahal saya hafal ini, tapi karena grogi lupa. Timur Tabonam Hari Petang kapal barangke kahujarat masyhur ke Medan Kotorajo. Jika dirontang omonyo panjang elok dikumpar naknya singkat sekedar kapaguno. Sombah salamnya sombah kata dimulai rela jemaaf sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Datuk Sri Febri Mahmud selaku Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat Lam Riau Kabupaten Kuantan Singingi. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi manfaat dan juga bisa kita implementasikan kehidupan kita sehari-hari. Nah, izinkan saya memberikan sedikit poin-poin mungkin apa yang disampaikan beliau, di mana mungkin kita tadi menambah wawasan baru mengenai peran pemangku adat sendiri. Ada penghulu, kemudian ada menti yaitu pembantu penghulu di bidang tata laksana pemerintahan adat. Ada dubalang, merupakan seorang pembantu penghulu dalam bidang keamanan. Ada malin, merupakan pembantu penghulu di bidang agama. Kemudian ada nini mama, ada tuo banjar, kampung, merupakan pembantu penghulu dalam melaksanakan pemerintahan adat pada tingkat banjar atau kampung. Ada tungganai, merupakan pembantu nini mama, kopak ridai dalam pembinaan cucu kemenakan pada perutnya yang satu rumah godang. Kemudian yang terakhir ada suluh bendang, merupakan cerdik pandai atau tokoh masyarakat yang tidak masuk pada kategori keturunan pemangku adat. Nah, di mana menangkal berita hoax, tujuan adat yang utama adalah idui basamo dinandamai. Betul ya, Datuk? Takojui indak langsung malumpe, mangangu mangko mangece. Yang diartikan adalah berpikir terlebih dahulu baru disampaikan. Nah, seperti itu. Langsung saja mungkin kita selanjutnya narasumber kita
kita beri waktu dan tempat untuk Bapak Marjohan Hasimu, SAGMH. Pada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poe kabusora naik sepeda motor singgah di Panian untuk sarapan. Terima kasih saudara moderator. Izinkan Ambo duduk di depan. Pak Datuk Febri yang sama-sama kita hormati sebagai narasumber pada petang hari ini, Pak Kabid beserta jajaran Kadis Kominfotik Provinsi Riau yang sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk terselenggaranya acara pada hingga saat ini. Kemudian yang teristimewa tentunya bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, yang dari daerah Kuansing dan juga dari daerah Indragiri Hulu. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, mukadimah tidak akan diperpanjang karena waktu yang seperti ini sudah sangat lelah ya Mas Yoyo. Lelah katanya. Ya Pak Datuk. Diam ya Pak. Kalau diam berarti copek lah ya kan. Baik, kepada saya dimintakan sebagai narasumber. Dalam hal ini barangkali tidak akan membahas panjang lebar tentang media, karena dari pagi ada Pak Marwan Yohanes, ada Pak Haidir, juga Pak Bambang, juga dari pusat tadi sudah membahas panjang lebar. Saya sedikit akan memberikan sharing kepada kita bersama seperti yang disampaikan oleh Pak Datuk tadi, hanya sharing ya. Dalam hal ini saya akan menyampaikan, bisa ditampilkan Pak ya sana ya. Udah ya.